Hukum pajak adalah suatu kumpulan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur: satu, siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak; dua, apa yang menjadi objek pajak; tiga, kewajiban terhadap pemerintah; empat, cara penagihan pajak; lima, cara mengajukan keberatan dan banding. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tetapi tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan kepentingan umum. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, di mana yang pertama yaitu fungsi budgeter. Fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara atau sumber penerimaan negara. Jadi digunakan untuk membiayai keperluan secara rutin maupun pembangunan. Yang kedua ada fungsi regulator, yaitu fungsi pajak sebagai pengatur atau alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial dan melaksanakan tugas-tugas di luar bidang keuangan. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada syarat keadilan, yang dimana pajak harus adil, dan kemudian ada syarat yuridis, di mana pajak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan KUP atau ketentuan untuk perpajakan. Kemudian yang ketiga ada syarat ekonomis, tidak boleh membuat perekonomian Indonesia menjadi menurun. Kemudian ada syarat finansial, dan yang terakhir ada sederhana. Jadi syarat sederhana yaitu pajak harus dibuat sesederhana mungkin agar wajib pajak tidak mengalami kerugian. Tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi tiga. Satu ada real sale, di mana ini sesuai dengan penyataan berapa pajak yang ada atau yang diberikan. Kemudian yang kedua ada fictitious sale, yaitu diperkirakan berdasarkan anggapan. Dan yang ketiga ada hybrid sale, yaitu pencampuran antara real sale dan fictitious sale. Kemudian yang kedua ada asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili, apakah itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Kemudian yang kedua ada asas sumber, yaitu sumber penghasilannya itu dari mana. Jadi walaupun warga negara asing, jika mereka berpenghasilan di Indonesia, maka mereka tetap dikenakan pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tetap memberikan pajak di negara Indonesia. Kemudian ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada official assessment system, yang dimana sepenuhnya diberikan kepada pemerintah. Kemudian ada self assessment system yang sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak. Dan yang ketiga ada withholding system, yaitu diberikan kepada pihak ketiga. Inti dari permasalahan pajak. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, kalau di perpajakan itu ada subjek pajak dan wajib pajak. Nah, untuk subjek pajak sendiri adalah segala sesuatu perorangan atau badan yang berpotensi dikenakan pajak. Nah, kalau wajib pajak sendiri itu adalah perseorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan wajib dikenakan perpajakan, baik itu pemungutan ataupun pemotongan pajak tertentu. Dan untuk yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut. NPWP merupakan nomor yang diberikan wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun fungsi NPWP, yang pertama sebagai tanda pengenal, yang kedua sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, yang ketiga menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, yang keempat mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Yang berikutnya, hapusnya NPWP. Wajib pajak pribadi meninggal dunia tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang sudah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan. Yang kelima, wajib pribadi yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Adapun sanksi dalam NPWP,
kesalahan yang disengaja dikenakan sanksi tingginya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terhutang tidak atau kurang dibayar. Menentukan besarnya pajak terutang ada 3. 1. Oleh wajib pajak sendiri atau self assessment system adalah dengan mengisi formulir SPT atau surat pemberitahuan di mana wajib pajak mengisi, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 2. Instansi pajak atau official assessment system, yaitu yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah aparat perpajakan dengan diterbitkannya SKP atau surat ketetapan pajak. Yang ketiga, oleh pihak ketiga atau withholding system, yaitu yang menentukan besar pajak adalah pihak ketiga, yaitu pemotong pajak. Formulir yang digunakan dalam aktivitas perpajakan diantaranya yang pertama ada SPT atau surat pemberitahuan, di mana surat pemberitahuan tersebut digunakan oleh wajib pajak untuk memperhitungkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, fungsi STP bagi pajak PPH diantaranya yaitu melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh sendiri atau melalui perantara orang lain. Nah, fungsi STP juga ada bagi PKP, diantaranya melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. Nah, fungsi pajak pemotong untuk pemungut pajak diantaranya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Nah, jenis SPT terbagi menjadi 2. Yang pertama ada SPT massa. SPT massa terdiri dari 6 bagian dan juga SPT tahunan terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian tata cara penyelesaian SPT, yaitu 1. Wajib pajak mengambil sendiri formulir di KPP, kemudian mengisi dengan benar, jelas dan juga lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lalu ditandatangani dan juga melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. Kemudian untuk batas waktu penyampaiannya, SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, kemudian SPT tahunan paling lambat 3 bulan sejak akhir usaha. Sanksi yaitu yang terlambat menyampaikan SPT masa didenda 50.000, kemudian SPT tahunan dituntut orang pribadi didenda 100.000, dan SPT tahunan badan didenda 1 juta. Yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi tidak benar dan tidak disengaja, maka dipidana kurungan maksimal 1 tahun penjara dan juga denda setinggi-tingginya 48.000. Yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi tidak benar dan disengaja, maka akan didenda selama-lamanya 6 tahun dan juga didenda 4 kali pajak tahunan. Kemudian untuk SPT bila tidak disampaikan atau SPT tidak tanda tangani yang tidak dilampirkan dengan dokumen dan SPT tidak disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. SSP atau surat setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk membayar pajak ke kantor kas negara atau tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi dari SSP adalah sebagai sarana pembayaran pajak dan juga sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. SSP dibagi menjadi 2 jenis, yaitu SSP standar dan SSP khusus. Pembayaran pajak terdiri dari 4 poin, yaitu pembayaran massa, pembayaran kekurangan, pembayaran karena ketetapan pajak, kelebihan pembayaran pajak. Pembayaran kekurangan berdasarkan SPT tahunan lunasi maksimal tanggal 25 bulan ketiga setelah membayar pajak. Pembayaran karena ketetapan pajak yang menyebabkan pertama harus dilunasi dalam jangka waktu sebulan dan tidak ditemukan surat ketetapan pajak. Kelebihan pembayaran pajak yaitu jika setelah dilakukan perhitungan ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka WP dapat meminta kelebihan pembayaran tersebut dengan catatan WP tidak menyebutkan pajak. SKP yaitu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak terdiri dari batasan, yaitu SKP hanya diterbitkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan karena ketidakbenaran
dalam pengisian SPT atau ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan wajib pajak. Kemudian SKP, yaitu koreksi atas jumlah pajak yang berutang melalui SPT. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan pajak yang berutang. Yang selanjutnya, surat ketetapan pajak terdiri dari STP, SKPKB, SKPLB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, sama SKPLBT, SKPBM. Selanjutnya, surat tagihan pajak yaitu STP, yaitu surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Untuk selanjutnya yaitu surat tagihan pajak atau yang disingkat dengan STP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga. STP diterbitkan apabila 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan 2. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur tidak tepat waktu. Kemudian sanksi yang akan diberikan jika melanggar STP, yaitu yang pertama adalah untuk alasan 1 dan 2, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan sejak keputusannya pajak sampai diterbitkan STP. Dan yang kedua, alasan ketiga, sanksi berupa denda 25% dari dasar penegakan pajak. Dan yang selanjutnya adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disebut SKPKBP. SKPKBP adalah surat ketetapan pajak yang menambahkan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Fungsi dari SKPKBP adalah koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya oleh penegak hukum. Surat ketetapan ini baru bisa diterbitkan kalau sudah ada surat ketetapan sebelumnya. Kemudian alasan diterbitkannya SKPKBP yaitu ditemukan data yang belum terungkap, salah satunya adalah itu. Kemudian sanksi dari SKPKBP adalah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar. Dan yang selanjutnya adalah surat ketetapan pajak yang dibayar atau yang disingkat SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah yang terutang. Fungsi dari SKPLB adalah sarana untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak. Dan yang selanjutnya alasan penerbitan SKPLB, salah satunya adalah jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah tuntutan pajak yang seharusnya. Keberatan dan bagi keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang merasa dari laporan puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau dikeluarkan oleh pihak ketiga. Dasar pengajuan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi tindak pajak pajak atau potongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Syarat pengajuan pajak keberatan: 1. Keberatan disebutkan dan sebelumnya atau 1 tahun atau satu pajak. Penyelesaian keberatan dalam 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan jawaban atau keputusan. Banding adalah upaya hukum dapat dilakukan oleh dirjen pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat dilakukan banding berdasarkan pada peraturan perundang-undangan kewajiban yang berlaku. Banding atas dasar keputusan keberatan dapat ditetapkan oleh wajib pajak dapat dimajukan permohonan banding kepada badan pajak. Pengesahan banding apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran, maka akan diberikan imbalan 2% atau bulan maksimal 4 bulan.